Ya, karena merasa dia adalah seorang pemimpin. Umar tidak seperti itu. Hanya dengan selembar tikar sederhana, pedagang itu pun terkejut dan berkata, di manakah kemewahan dan kekuasaan yang biasa ada pada penguasa, katanya. Mengapa Umar begitu sederhana? Ia tidur di bawah pelepah kurma dan di bawahnya adalah merupakan tikar yang sangat sederhana. Setelah beberapa saat, Umar bangkit dan menghadap kepada pedagang tersebut. Apakah ada yang bisa saya bantu, wahai saudaraku? Umar mengatakan kepada orang itu, dan ia menjawab, saya datang untuk mengadukan sebuah permasalahan, yaitu saya diperlakukan tidak adil oleh pejabat yang ada di lingkungan Anda. Maka Umar pun mengatakan, laporan Anda saya terima dan akan saya telusuri, dan jika benar akan saya perbaiki. Dengan kesederhanaan dan penuh tanggung jawab, Umar memberikan janji yang pasti, bukan janji atau omon-omon yang tidak ada kepastian di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umar bin Khattab adalah merupakan contoh teladan pemimpin yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia bukan hanya peduli terhadap rakyatnya, tetapi juga ia menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa mencari keuntungan pribadi. Di dalam kisah ini kita bisa mengambil sebuah ibrah tentang seorang pemimpin yang harus menjadikan rakyat sebagai prioritas dalam pekerjaannya. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna amanatakum la tu'addu illa bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya amanat itu tidak akan ditegakkan kecuali dengan adanya kebaikan dan adanya keadilan. Amanah yang ada pada diri seorang pemimpin, seorang pedagang, seorang guru, orang tua, dan setiap kita adalah memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan keadilan, kejujuran, dan itu adalah merupakan bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah gema takbir yang menggema di seluruh negeri Indonesia, kita tidak bisa menutup mata bahwa negeri kita yang kita cintai ini berada dalam keadaan sedang menghadapi berbagai ujian yang berat. Banyak yang merasakan ekonomi yang sangat menekan, ketidakpastian pekerjaan, alumni dari perguruan tinggi, alumni dari sekolah-sekolah, mereka merasa kesusahan mencari pekerjaan, padahal sudah dijanjikan ada 19.000 pekerjaan, namun sampai sekarang belum terwujud itu ucapannya. Ketimpangan sosial, krisis kepercayaan terhadap hukum, serta perpecahan akibat perbedaan pandangan. Sebagian berkata, negeri ini sedang sakit, negeri ini sedang terluka. Jika tubuh ada yang sakit, pasti ada sebabnya. Jika bangsa ini yang sedang sakit, pasti ada yang melemah dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Terjadinya banjir di 3 daerah yang terkena dan terdampak. Itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia yang rakus, yang licik, yang culas, yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka kepedihan tersebut akibat dari perbuatan mereka yang mereka mudah-mudahan kembali kepada jalan kebenaran. Ayat ini dengan tegas, kerusakan sosial, kerusakan krisis moral, ketidakadilan bukan semata-mata takdir karena Allah menentukan takdir kepada umat manusia, namun itu lahir karena tangan-tangan manusia yang licik, yang rakus, hilangnya rasa amanah dan lemahnya iman di dalam diri orang tersebut. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah
bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ataupun darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Dan ketahuilah, darah itu adalah merupakan hati. Jika hati pemimpin kita rusak oleh keserakahan, maka akan lahirlah korupsi. Jika hati rakyat dipenuhi dengan kebencian, lahirlah perpecahan. Jika hati generasi muda kosong dari iman, maka lahirlah krisis akhlak, krisis moral, omon-omon yang tidak ada kepastian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah melatih kita untuk supaya jujur. Saat berpuasa tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan ego, menahan kerakusan, menahan keinginan, menahan sesuatu yang mungkin itu puasanya tidak batal, tetapi bisa jadi menghilangkan pahala di dalam puasa tersebut. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lahu minallahi hajatun fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan kebohongan, perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala puasa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, ibadah tanpa kejujuran tidak akan menyembuhkan apapun. Negeri ini tidak akan sembuh hanya dengan pergantian kebijakan, pergantian pemimpin, pergantian DPR, ataupun pergantian-pergantian lainnya. Tidak akan lebih pulih hanya dengan dikritik di media sosial. Tidak akan bangkit hanya dengan saling menyalahkan. Maka oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perubahan bangsa dimulai dari perubahan pribadi, dari kejujuran dalam pekerjaan, dari amanah dalam jabatan, dari tanggung jawab dalam keluarga, dari etika dalam bermedia sosial. Idul Fitri ini adalah merupakan momentum kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian, kepada kebersihan. Fitrah yang mencintai keadilan, fitrah yang menolak kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah momentum untuk kembali kepada fitrah kita, maka membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menegakkan amal soleh. Disinilah maka perlu adanya individu-individu yang memiliki kontribusi dalam membangun negeri ini. Bisa kita mulai pertama dengan memperbaiki diri kita. Jika setiap kita memperbaiki diri, maka lingkungan pun akan berubah. Kejujuran, amanah, dan rasa tanggung jawab menjadi landasan pada pribadi kita setiap muslim. Kedua, menegakkan keadilan sosial. Setiap hak harus diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Zakat fitrah yang telah kita tunaikan, dibayarkan adalah sebagai bentuk rasa solidaritas, bentuk kepedulian kita terhadap sesama, kepada saudara-saudara kita yang memang kurang mampu. Yang ketiga, menjaga persatuan. Jangan sampai dan jangan kemudian terjadi pembiaran yang menjadikan alasan terjadinya pecah belah antar umat muslim. Perbedaan hari lebaran, apakah tanggal 20, tanggal 21, bahkan ada yang sampai tanggal 23, bukan menjadi masalah kemudian terjadinya perpecahan antar umat muslim satu sama lain. Allah telah menggariskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, dan janganlah kalian sampai bercerai-berai hanya karena perbedaan hari melaksanakan Idul Fitri, kemudian kita bergesekan satu sama lain. Hanya karena perbedaan waktu kita melaksanakan Idul Fitri, kemudian terjadi perpecahan satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangsa yang sedang sakit pasti membutuhkan obat. Obatnya adalah iman, keadilan, dan kepedulian sosial. Keadilan adalah merupakan fondasi negara. Ketika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka masyarakat akan gelisah.
Ketika amanah dihianati, maka kepercayaan akan runtuh. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan garis kepada mereka yang memang diberikan amanah kepadanya, namun ternyata ia menyia-nyiakan terhadap amanah tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpinnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pejabat akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai kepada kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan vonis apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan ataupun kita yang senantiasa melakukan keburukan. Kita ingin di Indonesia ingin supaya terjadinya perbaikan-perbaikan bangsa. Jika kita pegawai, maka bekerjalah dengan jujur. Jika kita pedagang, jangan menipu. Jika kita pemimpin, takutlah kepada Allah. Jika kita rakyat, maka kita wajib menjaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, Al-Muslim, akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimhu. Seorang Muslim adalah merupakan saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidak saling menzolimi dan membiarkan kezoliman terjadi di dalam masyarakatnya. Persaudaraan harus lebih kuat dari perbedaan. Ukhuwah harus lebih tinggi dan harus dikuatkan kembali demi kepentingan bangsa dan kepentingan negara, juga kepentingan umat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri ini kita mendapatkan dan mengharapkan adanya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa selama 30 hari karena kita memulai dari hari Rabu, maka tidak ada bangsa yang terlalu rusak untuk diperbaiki selama masih ada orang-orang yang soleh. Selama kita masih menegakkan kebaikan dan selalu beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, berkata jujur dan berani berkata yang benar kepada penguasa yang zalim, maka di akhir Ramadan yang telah kita lakukan dan di akhir khutbah ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang telah diberikan amanah mereka bertanggung jawab dengan amanahnya. Kita sebagai masyarakat dan sebagai rakyat berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang culas melakukan kerusakan dan merusak negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan jikapun mereka tidak sadar juga, mudah-mudahan Allah memberikan azab kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami'i ibadatina wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallimna fi wa tasallimtu fihi mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.